أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di ruangan ini, ada siaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi ini, yaitu lanjutan dari pembahasan berkaitan tentang dosa-dosa besar, al-kabair. Pada pertemuan pertama kita telah menjelaskan atau kita telah membicarakan dosa yang paling besar, dosa yang tidak terampuni, dosa yang akan membuat pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka, dosa yang mengeluarkan pelakunya dari millah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni pelakunya di akhirat nanti, kecuali apabila pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu syirkul akbar, syirik besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya adalah asyirkul asghar atau ar-riya. Riya adalah mengerjakan sesuatu amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain atau makhluk. Ini merupakan ciri orang-orang munafikin. Ciri orang-orang munafikin yang biasa beramal dengan tujuan untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia, yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah banyak memberikan kecaman kepada orang-orang yang berlaku riya. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang munafikin dengan beberapa sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah yura'unan nas. Mereka mengerjakan salat dengan maksud riya, untuk dilihat oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang lalai dari salatnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7. Dan
Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan riya sebagai salah satu bentuk kelalaian dan membuat celaka orang-orang yang mengerjakan salat dengan tujuan untuk memperlihatkan salatnya kepada manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya agar jangan menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya ya kepada manusia, supaya dipuji, supaya disanjung oleh manusia, supaya mendapat tempat yang terhormat di tengah-tengah manusia. Nah, ini mendapat ancaman akan batal hapus amalan sedekahnya, yaitu akan hapus pahala sedekahnya. Ini adalah ancaman kepada orang-orang yang berbuat riya di dalam bab sedekah. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا." Surat An-Nisa ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Ya, karena riya kepada manusia, yaitu untuk menunjukkan amal mereka, untuk memamerkan amal mereka kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang berinfak karena riya, yang ada tujuan riya, untuk memamerkan sedekahnya kepada manusia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di tengah-tengah manusia. Demikian juga di dalam bab jihad, orang-orang yang keluar dari rumah mereka untuk berjihad, namun mereka keluar karena perasaan riya, untuk menunjukkan kepada manusia keberanian mereka, kehebatan mereka, dan jihad mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 47, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka dengan rasa angkuh dan bermaksud riya kepada manusia, serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka untuk berjihad, untuk berperang karena rasa angkuh dan dengan bermaksud riya ya kepada manusia. Nah, ini beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku-pelaku riya bahwa akan hapus amal mereka, akan batal amal mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah, Nabi SAW banyak sekali memberikan ancaman kepada kita dari dosa riya ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala, Ana aghna syuraka'u anis syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Ini adalah hadis qudsi. Allah berkata, Akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu.
yang tidak memerlukan sekutu. Barang siapa mengerjakan amalan, ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan ia dan amal syiriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan dan tidak membutuhkan amal syiriknya itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran apapun dari apa yang telah dilakukannya dengan tujuan riya tadi. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar, ar-riya. Yaqulu Allahu yaumal qiyamah, idza jaza an-nas bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a." Perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Nabi mengatakan, perkara yang amat aku takutkan atas kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil-kecil syirik adalah dosa besar, yaitu riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat, tatkala Allah membalas amal perbuatan manusia, pergilah temui orang-orang yang kalian beramal karena ingin dilihatnya di dunia. Silakan lihat, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk mencari pahalanya dari orang-orang yang mereka amalkan, mereka kerjakan amalan itu untuk mereka, untuk manusia-manusia itu, untuk orang-orang itu. Nah, tentunya mereka tidak akan mendapatkan apapun dari mereka, karena mereka sendiri sangat membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ya'la bin Shaddad bin Aus meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami memandang bahwa riya sebagai syirik asghar. Kami memandang riya itu sebagai syirik asghar. Rubai' bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari ayahnya dan kemudian dari kakeknya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar menemui kami. Sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Kami sedang mendiskusikan tentang Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masihid Dajjal." Maukah aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Tentu saja wahai Rasulullah, jawab kami. Ya faqulna bala ya Rasulullah. Ya tentu saja ya Rasulullah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu. Rasulullah memancing mereka dengan pertanyaan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masihid Dajjal." Ini adalah suatu perkara besar, karena ketika mereka membicarakan tentang Dajjal, mereka tidak membayangkan ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal ini. Nah, Nabi SAW menawarkan kepada mereka suatu ilmu yang tidak mereka ketahui, di luar dari apa yang mereka bayangkan. Itu sesuatu yang lebih menakutkan daripada Al-Masihid Dajjal. Sementara kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah Masihid Dajjal, sehingga kita sering mengulang-ulangnya di dalam doa, ya di akhir salat, ya fitnatul Masihid Dajjal, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Ad-Dajjal. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih aku takutkan, kata Rasulullah, atas kalian, atas umatku, daripada fitnah Masihid Dajjal. Maka tentunya para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Rasulullah bersabda, "Asy-syirkul khafi", yaitu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Kemudian Nabi menjelaskan apa maksud dari syirik khafi ini. Ayakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik khafi itu adalah seorang laki-laki bangkit berdiri mengerjakan salat, lalu ia membaguskan salatnya
karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Jadi ia membaguskan salatnya, dia membetulkan salatnya, bukan karena memang diperintahkan oleh syariat dan semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah di dalam salat, tetapi karena adanya si fulan dan si fulan. Karena si fulan melihat, si fulan sedang memperhatikan, atau ia sedang salat di hadapan dan di dekat si fulan. Ya, artinya ini adalah riya. Dia mengerjakan amalan itu untuk si fulan dan si fulan. Itulah syirik khafi yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, dan bencananya lebih besar daripada bencana Masih Dajjal, lebih menakutkan daripada bencana Masih Dajjal. Karena yang bisa mengenai siapa saja dan di mana saja. Ya, kita tahu bahwasanya Dajjal tidak akan bisa memasuki dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Sementara riya itu bisa terjadi bahkan di samping Ka'bah, atau di depan mihrab, ataupun di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa terjadi di sana, bisa terjadi di dua tanah haram ini. Jadi jangkauannya lebih luas dan bisa mengenai siapa saja, ya, dari orang-orang yang beramal. Maka dari itu kita harus mewaspadai riya ini di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mahmud bin Labid berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, lalu beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkus sarair." Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair, yaitu syirik-syirik yang tersembunyi. Maka orang-orang, yaitu para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirkus sarair? Wa huwa syirkus sarair?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadharin nasi ilaihi. Fadzalika syirkus sarair." Syirkus sarair itu adalah seorang laki-laki bangkit mengerjakan salat, lalu karena jahilnya ia membaguskan salatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah dia syirik sarair. Itulah syirik sarair. Demikian ya Fiddin. Itulah dia riya. Itu seorang mengerjakan satu amalan karena ingin dilihat oleh orang banyak atau orang lain. Seseorang yang biasanya sholatnya amburadul, namun ketika dia sholat di hadapan mertuanya, atau di hadapan orang tuanya, atau di hadapan teman-temannya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi khusyuk. Ya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi bagus. Ya, dia sengaja membaguskannya. Bukan karena lillah, bukan karena dia sedang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi semata-mata karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan itu. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillah, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk urusan yang kedua, itu syarat yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih bisa kita harapkan koreksi dari orang lain, dari saudara-saudara kita yang melihat kita salat, dari orang-orang alim, ya, atau orang-orang berilmu yang melihat kita salat kemudian menegur kita bahwa salat kita salah, cara rukuk kita salah misalnya, atau cara duduk kita salah, cara takbir kita salah, cara haji kita salah, cara ibadah kita salah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Masih bisa kita harapkan teguran dari orang lain, ya, dari saudara-saudara kita. Karena dengan nasihat tanasuh ini kita akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Akan tetapi berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Artinya jauh dari riya. Tadi mengikuti sunnah, artinya jauh dari bid'ah. Yang pertama yaitu ikhlas, artinya jauh dari riya. Nah, riya ini, ikhlas ini adalah amalan hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, orang yang di dekat kita saja, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu apa yang ada di dalam niat kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menegur kita. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang memiliki hati ini. Orang lain tidak tahu.
maka kita tidak bisa mengharapkan orang lain menegur kita dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, amalmu tadi tidak ikhlas, atau wahai fulan, kamu telah jatuh dalam riya. Tidak ada yang bisa atau tidak bisa kita harapkan orang lain untuk menegur kita, untuk meluruskan niat kita dan membersihkan diri kita dari riya tadi. Berbeda dengan syarat yang kedua, misalnya kita melakukan salat dengan cara yang bid'ah, maka orang lain ataupun saudara kita akan menegur kita. Masih bisa kita harapkan ada orang lain yang menegur kita, ya, dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, kamu telah melakukan sebuah bid'ah, hingga kita bisa memperbaikinya. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, bersungguh-sungguhlah kita di dalam meraih keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita, dan jauhilah ya perkara-perkara riya ini, karena sangat berbahaya bagi kita, bagi amal kita. Dan bahaya riya ini Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaiha yawmal qiyamah rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang ustushhida, mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Faqal, "Fama 'amilta fiha?" Allah bertanya, "Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?" Dia berkata, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari." Engkau dusta, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani. Waqad qil, begitulah kenyataannya. Itu telah disebutkan dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Tsumma umira bihi fa usiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan agar ia diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah mengatakan, suhiba ala wajhihi. Karena diseret itu, kalau diseret pada wajah, itu lebih sakit daripada diseret pada punggung kita. Kalau kita diseret dengan kita katakan bertelekan pada punggung kita, yaitu diseret punggung kita, mungkin agak ringan. Tapi kalau yang diseret itu wajah, tentunya ini sangat menyakitkan. Hatta ulqiya finnar. Kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Wa rajulun, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Ya, kemudian diperintahkan ya seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Artinya dia adalah seorang yang belajar ilmu, ta'allamal ilma, wa'allamahu, dan dia mengajarkan ilmunya, wa qara'a Al-Quran, dan dia juga membaca dan menghafal Quran. Ia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan ia pun mengakuinya. Maka Allah bertanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Fama 'amilta fiha? Dia mengatakan, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu, aku telah mengajarkannya, aku telah membaca dan menghafal Quran karenamu semata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu itu agar engkau disebut alim. Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya engkau disebut alim. Engkau membaca Quran supaya engkau disebut qari'. Begitulah yang dikatakan, begitulah kenyataannya.
Maka ia pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka.